Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rasyidatul Ma'rifah. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu pemikiran tokoh yang berkaitan dengan pengkajian ataupun penafsiran Al-Quran. Nah, jika biasanya perihal penafsiran Al-Quran pasti kita akan merujuk kepada pendapat mufassir, ulama, ataupun kepada sarjanawan muslim. Nah, kali ini agak berbeda. Kita akan membahas dari sisi non-muslim, yakni salah satu tokoh berkebangsaan Jepang, yakni bernama Toshiko Izutsu yang terkenal dengan semantik Will Tanchong. Nah, Toshiko Izutsu ini merupakan seorang sarjanawan asal Jepang yang lahir di Tokyo pada tanggal 4 Mei 1914 dan wafat pada tanggal 7 Januari 1993 di Kamakura. Nah, seluruh pendidikannya itu ia tempuh di negara sendiri yakni Jepang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ia berkuliah di Universitas Keiko, Tokyo, di Fakultas Ekonomi, yang namun pada akhirnya juga ia pindah jurusan ke jurusan sastra Inggris. Nah, sesuai dengan bidang pengkajiannya, ia mengabdikan diri sebagai dosen di kampus tersebut kisaran tahun 1954 sampai tahun 1968, dan beliau mendapatkan gelar profesor pada tahun 1950-an. Nah, Izutsu ini dikenal sebagai seorang yang jenius. Ia juga banyak menguasai bahasa di dunia dan meneliti agama serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia. Nah, keseriusannya ini ditandai dalam salah satu bidang pembahasannya, yakni keislaman, terbukti dengan telaahnya perihal Al-Quran, yang ia berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang pada tahun 1957. Nah, Izutsu ini bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh pelopor kajian Islam di Jepang. Nah, juga salah satu karyanya dalam bidang Al-Quran berjudul God and Man in the Quran. Nah, selain itu juga ketertarikannya perihal studi keislaman ini mengacu pada bidang filosofi dan sufisme pada konsep pemikiran dari Ibnu Arabi. Berlatar belakang dari keilmuan yang dimilikinya dan ketekunannya dalam pengkajian perihal kebudayaan dan agama-agama yang ada di dunia, ia juga mengembangkan salah satu keahliannya tersebut ke dalam studi keislaman, yakni dalam bidang Al-Quran, yang menelisik beberapa kebudayaan dan melalui pendekatan strukturalisme linguistik, nah khususnya dalam semantik Al-Quran. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, istilah semantik merupakan bentuk dari kata benda yang digunakan dari akar kata semantikos yang artinya menandai atau melambangkan. Nah, sedangkan secara istilah sendiri, semantik adalah bagian dari sistem tatanan bahasa yang berkesinambungan dengan mana ungkapan dari suatu bahasa itu sendiri. Nah, analisis semantik dapat dipahami sebagai suatu tahapan yang memposisikan kebenaran makna dengan memberi artian yang tepat untuk suatu kata. Nah, oleh karena itu, semantik Al-Quran dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk memahami serta menguak makna yang termuat dalam kitab suci Al-Quran. Nah, semantik dari Izutsu sendiri juga diistilahkan atau dinamai dengan istilah Well Tancong. Nah, dengan struktur penafsiran ataupun tahapan-tahapannya, yang pertama yakni adalah kata kunci. Di sini kita menentukan kata yang ingin kita cari maknanya gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pemaknaan. Nah, pemaknaan sendiri terbagi menjadi dua, ada makna dasar atau tersurat dan makna rasional atau tersirat. Nah, dari makna rasional sendiri terdapat dua subpembahasan lagi, yakni sigmatik dan paradigmatik. Nah, sigmatik sendiri seperti halnya satu kata yang di situ bersanding dengan ataupun bergandengan dengan kata lainnya, seperti halnya rogibaan ataupun rogibafi. Nah, kemudian yang kedua adalah paradigmatik, seperti halnya sinonim ataupun antonim, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah semantik historis, di mana kata itu dilihat dari sejarah dari satu bahasanya, seperti itu. Nah, dari sini terdapat dua pembahasan, yakni ada yang diakronik, kemudian ada yang sinkronik. Nah, diakronik sendiri yakni mencari sejarah dalam kata yang dalam lingkup bahasa Arab, yakni yang dalam masih lingkup masyarakat Arab, seperti halnya
ataupun bisa kita bagi dengan pembahasan pra-Qur'anik, Qur'anik, dan pasca Qur'anik. Jadi dalam pembahasan diakronik sendiri itu lebih kepada kita menelisik suatu kata ataupun makna suatu kata tersebut dalam lingkup Arabik. Kemudian yang kedua adalah sinkronik. Nah, sinkronik sendiri yakni makna yang berasal dari luar Arab. Nah, bisa dari negara lain ataupun dan sebagainya yang di sini bisa dikatakan adalah non-Arab seperti itu. Kemudian yang keempat adalah metode Weltanschauung-nya. Nah, sebenarnya apa sih Weltanschauung dari tadi yang kita bahas ya kan? Nah, Weltanschauung sendiri yakni bagaimana cara pandang dunia terhadap Al-Qur'an. Baik itu tidak melulu hanya pada pemahaman dari kalangan muslim saja, tapi non-muslim ataupun dari bangsa-bangsa yang bisa dikatakan bukan bangsa yang mayoritas agamanya Islam seperti halnya ataupun dari Cina, Eropa, Asia dan sebagainya seperti itu. Selain daripada pemikirannya perihal semantik Weltanschauung yang membahas bagaimana penafsiran terhadap Al-Quran, ia juga sependapat dengan pengajian-pengajian yang dilakukan oleh sarjanawan ataupun tokoh-tokoh muslim yang memandang bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, yang di dalamnya tentu terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, beberapa pandangan Tashihiko terkait dengan wahyu dan bahasa Al-Quran. Nah, yang pertama yakni yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian wahyu sendiri menurut Toshihiko Izutsu adalah kalam yang diterima oleh Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu yang seluruhnya itu berasal dari Tuhan. Nah, menurutnya wahyu Tuhan itu merupakan perwujudan dalam bahasa Arab yang didasarkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Nah, dari ayat tersebut terungkap ada 3 cara ataupun 3 hal bagaimana Tuhan berkomunikasi secara lisan kepada Nabi Muhammad. Yakni pertama, komunikasinya secara misterius. Yang dimaksud misterius di sini masih belum diungkapkan dalam ayat tersebut, dalam artian belum jelas. Kemudian yang kedua adalah bercakapan dengan adanya tabir atau pintu. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sang penerima informasi yakni Nabi Muhammad yang tidak sama sekali melihat si pembicara, akan tetapi bisa merasakan kehadirannya. Nah, yang ketiga melalui dikirimnya seorang utusan. Nah, yang kedua adalah perihal bahasa Al-Quran. Nah, Izutsu berpendapat bahwasanya bahasa adalah perwujudan dari bentuk wahyu itu sendiri. Nah, berdasarkan cara pandang Izutsu di atas melalui proses turunnya wahyu ataupun Al-Quran. Nah, penggunaan bahasa Arab itu menjadi bahasa Al-Quran bukan serta-merta hanya menjadi sesuatu bahasa yang unggul dibandingkan bahasa yang lain, akan tetapi bahasa di sini ataupun bahasa Arab di sini sebagai sarana atau media penyampai sebuah berita langsung yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk ya demikian bahasa Arab. Nah, hal ini juga sesuai dengan para pendapat dari sarjana muslim, kemudian juga berdasarkan Quran Toha ayat 30. Demikian pembahasan perihal tokoh dan pemikirannya yang punya kontribusi terhadap studi dan pengembangan penafsiran Al-Quran, yakni tokoh berkebangsaan Jepang Toshihiko Izutsu dengan semantik Weltanschauung-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.